Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara kita Obrolan Rakyat. Dan malam hari ini kita kehadiran tamu kita, beliau seorang sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi, Bung Sony Taurus. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara Obrolan Rakyat. Siap. Untuk yang kesekian kali. Dan sahabat sekalian, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema modus baru kolusi atau kong kali kong pengadaan barang dan jasa. Nah, ini pas kalau Puskaki kemudian berbicara tentang modus ini. Dan kita ingin langsung bertanya kepada Bung Sony Taurus, apa modus baru yang Bung Sony Taurus temukan? Iya, Puskaki Bengkulu ada menemukan sebuah modus baru dalam tindak KKN. Ya, dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, dalam pengadaan barang dan jasa. Dari informan kita, temuan kita di lapangan ada oknum di Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 ini. Dia melakukan pembocoran HPS beserta rincian harga satuan kepada peserta lelang sebelum proses penawaran. Nah, ini kan tidak boleh. Rincian harga satuan itu diberikan kepada peserta lelang. Nah, kebetulan informan kita ini yang memberikan informasi kepada Puskaki ini adalah salah satu peserta lelang ini. Satu peserta lelang juga. Iya. Yang dia diberikan HPS beserta harga satuan, rincian harga satuan ini. Ya, mungkin dia merasa bahwa mungkin akan menang kan, dijanjikan sesuatu segala macam kan. Ternyata ketika proses lelang segala macam ini, dia ternyata kalah. Nah, kita menduga bahwa HPS ini diberikan juga kepada peserta lelang yang lain. Pada seluruh peserta lelang. Ya, karena tidak boleh berdasarkan peraturan perundang-undangan memberikan rincian harga satuan ketika sebelum proses penawaran kepada peserta lelang. Harusnya jangan dibocorkan. Artinya terjadi persaingan yang tidak Iya. Ini akan mengakibatkan ya tentunya tidak menghasilkan produk yang baik ke depannya kan. Ya, kalau sudah ini kan diduganya kong kali kong ini kan, permainan kan. Nah, ini yang kita laporkan kepada Mabes Polri. Kita tembuskan kepada KPK juga dan ke Kementerian PU beserta jajarannya sudah kita laporkan semua pada bulan Oktober kemarin. Sudah dilaporkan berarti sudah ya? Bulan sudah dilaporkan. Bulan Oktober kemarin. Karena kita sangat menyayangkan hal ini. Ada 2 kali yang kita laporkan, bulan Oktober dan bulan November. Ya. Yang pertama itu kan kejadian di bulan Oktober. Lelang ada di Muko-Muko sama di Bengkulu Utara. Ya, ada irigasi segala macam. Intinya sudah dilaporkan ya? Sudah dilaporkan. Dan keduanya bulan November. Dan menurut Anda itu praktek yang tidak benar? Ini tidak benar. Oke, baik. Karena diduga syarat dengan KKN ini. Baik Bung Sony. Nah, kali ini Bung Sony Taurus, saya juga sudah kehadiran seorang praktisi hukum yang hari ini lagi naik daun juga. Saya sapa langsung undang Bang Jeki Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, sudah hadir di Obrolan Rakyat. Luar biasa bisa ngobrol di Obrolan Rakyat bersama Bang Jeki Haryanto SH, praktisi hukum, advokat muda progresif. Tadi ada disampaikan ada dugaan pembocoran terhadap peserta lelang dilakukan oleh oknum Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin Bang Jeki bisa kemudian juga menanggapi sebagai praktisi hukum dan terkait juga dengan modus baru daripada pengadaan kong kali kong pengadaan barang dan jasa. Silakan Bang. Iya, jadi HPS dan rincian harga satuan itu kan sifatnya rahasia. Artinya dia bersifat rahasia sebelum ada penawaran. Oh gitu ya? Iya. Kalau setelah ada penawaran, maka harga satuan itu memang harus dibuka. Karena ini sebagai pembanding dari penawaran dari pihak kanan. Nah, kalau sebelum penawaran dilakukan, HPS dan rincian harga satuan ini sifatnya rahasia. Rahasia ya? Dokumen rahasia. Yang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini informasi yang bersifat rahasia. Apalagi memang HPS ini kan melekat kepada ada jabatan-jabatan di
elemen ataupun dari struktur pengadaan. Secara jabatan mereka harus merahasiakan ini sebelum proses penawaran. Ya kalau ini sudah dibuka, ya orang begitu mudahnya untuk melakukan penawaran. Iya, penawarannya begitu mudah, makanya bermuara pada persaingan antar peserta lain yang kemudian tidak menjadi fair dan sehat. Nah, berarti kalau dari sisi aturan, karena Abang praktisi hukum itu sangat menyalahi sekali ya Bang ya? Iya, ada di Perpres diatur, kemudian ada di peraturan LKPP juga, dan ada juga ini berkaitan juga dengan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Di peraturan LKPP, kemudian ada juga ini kaitannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan ada diatur di KUH pidana juga soal orang yang memiliki jabatan yang kemudian harus merahasiakan sesuatu, ya kan, kemudian dia membocorkan hal itu. Jadi sangat menyalahi ya kan. Nah, Bung, saya kembali lagi ke Bung Sony Taurus. Jadi Bung Sony Taurus itu melaporkan ke berbagai elemen, berbagai lembaga lah, termasuk juga Mabes Polri. Nah, harapan Bung Sony terhadap laporan yang sudah disampaikan itu? Kepala Skrim kemarin kan. Kita berharap bahwa proses yang ini muaranya untuk kepentingan masyarakat banyak ini berjalan dengan baik. Karena kita ketahui sudah pernah kejadian satu kali sebelumnya kan ditangkap KPK. Cukup sudahlah dihentikan yang praktek-praktek KKN ini dihentikanlah. Jangan lagi diulangi kan. Ini malah terulang lagi kan. Kita sangat prihatin dengan situasi seperti ini. Pembocoran APS misalnya ini kan ya dari awal sudah tidak benar, berarti ketika proses berjalan pun pasti tidak akan benar ini Bung Medan. Jadi harapan kita aparat penegak hukum yang ini segera diusut. Ya. Yang menjadi oknum pelakunya ya segera dipindah seperti itu kan. Jangan sampai ini terjadi lagi karena muaranya ini adalah kepentingan masyarakat banyak. Pembangunan. Kalau ini bermasalah, kita semua rugi rakyat Indonesia ini kan. Apalagi di Provinsi Bengkulu. Nah, saya ke Bang Jeki lagi. Jadi ada modus ini membocorkan, ada oknum yang membocorkan HPS ya kepada, termasuk juga kepada peserta yang lain kan, peserta lelang yang lain diduga termasuk juga ke peserta yang lain. Nah, Bang Jeki melihatnya seperti apa? Saya tidak dapat informasi apakah yang mana ini di antara peserta yang mendapatkan HPS ini yang akan memenangkan. Saya tidak dapat. Tapi saya melihat begini, di masa lalu di lelang-lelang terdahulu dulu ya, calon pemenang lelang ini biasanya dia mendapatkan rincian harga satuan itu. Dia mendapatkan maupun diberikan ya. Biasanya diberikan, maka jadi dia tidak akan lagi kesulitan untuk melakukan penawaran, menyiapkan harga-harga penawaran dia. Makanya dia cenderung akan memenangkan tender itu. Nah, ketika ada dugaan juga diberikan ke peserta lelang yang lain, nah ini modus barunya. Oh, itu modus barunya ya? Ya, saya melihat ini modus baru. Jadi setiap calon-calon penawar maupun calon-calon yang memasukkan penawarannya itu seakan-akan mereka ini sudah merasa akan menang nanti, sudah akan merasa menang. Jadi ada berapa rekanan yang dibagi, misalnya 4 atau 5 rekanan yang dibagi. Ke-4 atau 5 rekanan ini mereka merasa akan menang semua, karena mereka sudah dapat rincian harga satuan. Tinggal lagi nanti kalau penawarannya sudah bagus ya, karena rincian harga satuan mereka pegang, penawaran sudah masuk. Nah, biasanya terjadi proses negosiasi setelah itu terhadap kontraktor-kontraktor yang memasukkan penawaran. Jadi mereka ya cukup gampang nanti untuk memilih siapa yang mereka mau menangkan. Oh, itu yang diduga kepentingannya, Bang ya? Iya. Jadi mereka hubungi, berikan semua kalau memang dugaan itu benar. Mereka berikan semua. Nanti mereka peserta melakukan penawaran, dan kemudian mereka tinggal pilih saja yang mana yang mau mereka menangkan. Dan mereka akan negosiasi.
Kan begitu. Gitu. Baik, sebentar, saya masih ingin menarik dengan Bang Jeki. Nah, kalau seandainya misalkan laporan Puskaki yang sudah disampaikan ke Mabes Polri, kemudian juga ke berbagai instansi itu kemudian terbukti terhadap oknum yang kemudian diduga membocorkan itu, yang seharusnya menurut Bang Sony dan Bang Jeki juga tidak boleh dibocorkan itu, apa yang layak kemudian sanksi diterima sebetulnya? Jadi harus dipahami dulu bahwa ini terkait dengan jabatan dan kewenangan. Pertanggungjawaban HPS ini di siapa? Ini harus diketahui dulu. Apakah di pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau di jabatan-jabatan lainnya di pejabat pengadaan ini. Nah, kalau kewenangannya ada misalnya di pengguna anggaran atau di pejabat-pejabat pengadaan di bawahnya, maka kewajiban itu mengandung sanksi ketika yang seharusnya dia rahasiakan tetapi dia bocorkan. Seharusnya dikenakan sanksi. Sanksinya karena ini kan terkait dengan kolusi tadi ya. Kolusi, dan ini cukup membahayakan di proses tender yang harusnya fair, yang harusnya peserta yang dapat bersaing dengan sehat. Tetapi dengan adanya hal yang begini, oknum seperti ini merusak hal tersebut. Makanya untuk pejabat pengadaan yang seperti ini ya harus diberikan sanksi dan diganti. Itu ya dicari pejabat-pejabat yang punya integritas dan punya komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan tentu kepada para penegak hukum yang sudah dilaporkan akan memproses dengan ini. Akan memproses ini dan sudah betul bahwa ini harus diberitahukan. Modus-modus seperti ini diberitahukan ke penegak hukum agar penegak hukum pun bisa memantau maupun mencegah hal ini tidak terjadi lagi. Ya. Karena kita ingin bagaimana proses lelang itu berjalan dengan fair. Dengan bersih ya, tidak ada dugaan-dugaan pelanggaran yang lainnya. Nah, jadi ke Bung Sony sekaligus closing lah. Jadi begini Bung Medan, kenapa alasan kita melaporkan ini ke Mabes Polri, ke Kementerian PUPR dan segala macam itu kan? Termasuk KPK juga. Karena selain memang pengakuan dari informan kita juga punya rekaman yang itu dapat dari informan kita juga. Nah, itulah yang menjadi dugaan kita bahwa memang ini modus baru, betul kata Bang Jeki tadi kan. Dugaan kita seperti itu, bahwa ini ada kolusi di situ kan. Nah, dengan pengakuan langsung dari informan kita dan juga ada barang bukti, ada rekaman juga yang kita langsung. Sebentar, informan Anda siap bertanggung jawab ya? Dia siap informasi yang disampaikan. Dia siap bertanggung jawab. Oke, baik. Baik, Bung Sony, terima kasih. Ya, terima kasih. Apa masih ada yang disampaikan? Saya pikir sama dengan Bang Jeki, diharapkan teman-teman juga di Puskaki bahwa ya segera ditindak hal seperti ini. Kementerian PUPR dalam hal ini Bapak Menteri harus melihat ke bawah. Dan juga KPK juga kemarin sudah sempat menghubungi kita juga kan, ya cepat juga mengusut ini. Dan juga Mabes Polri ya segera ambil tindakan karena berbahaya seperti ini kan. Baik, Bang Jeki, closing statement-nya? Iya, dalam dunia pengadaan barang dan jasa memang sering kita dengar ada permainan-permainan, ada kong kali kong, ada soal fee, ada segala macam. Agar bagaimana seseorang misalnya kontraktor ini agar dapat mengerjakan proyek tersebut. Nah, ini kan modus-modus, karena ini kan ruang gerak sekarang ini kan dengan pemantauan dari aparat penegak hukum dan sebagainya menjadi sempit. Makanya akhirnya lahirlah metode ataupun modus-modus baru bagaimana tujuan mereka tetap tercapai, tetapi proses yang dilakukan terlihat seperti natural, seperti alami. Ya, ini terjadi. Dan alami dia terlihat. Dan beruntung temuan dari Puskaki berdasarkan informan tadi ya. Iya, kalau memang ada informasi seperti itu dan dapat dipertanggungjawabkan, saya pikir ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Baik, terima kasih Bang Jeki Haryanto. Saya cukup senang bisa berdialog dengan Bang Jeki ini, advokat muda Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Dan Bung Sony Taurus juga, terima kasih. Ini tambah gemuk saja Bung Sony atas waktunya. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan obrolan rakyat kali ini kita yang berbicara tentang modus baru kolusi atau dugaan kong kali kong di pengadaan barang dan jasa, terutama di Provinsi Bengkulu, agar kemudian ini bisa diminimalisir, agar pada saat proses lelang itu betul-betul fair, bersih, tidak terjadi kong kali kong yang seperti bagaimana ditemukan oleh Bung Sony dan kawan-kawan tadi. Saya Meran Sori, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.